Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita dari kelas 11 Akuntansi 4 ingin mempresentasikan materi tentang administrasi pajak. Sebelumnya, apa sih administrasi pajak itu? Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rachman Smithro, Sarjana Hukum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu, kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Setelah membayar iuran pajak kepada kas negara, untuk apa saja sih uang pajak itu? Uang pajak digunakan untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan negara seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan lain sebagainya. Dan uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Setelah kita mengetahui untuk apa saja uang pajak itu digunakan, kita juga harus mengetahui ciri dari sebuah pajak. Ciri dari sebuah pajak yaitu pungutan negara dapat dipaksakan, diatur undang-undang, tanpa imbalan langsung dari negara, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah itu, kita akan membahas tentang fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fungsi budgetar. Fungsi budgetar pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguleran, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi pajak yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu fungsi redistribution atau pemerataan, yaitu menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang. Dan pajak juga mempunyai kedudukan hukum. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang kedua, hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan dibagi lagi menjadi hukum tata negara, hukum tata usaha atau administrasi, hukum pajak, hukum pidana, sehingga hukum pajak masuk dalam hukum publik. Selain kedudukan hukum pajak, pajak juga memiliki jenis hukum pajak. Jenis hukum pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, objek pajak, subjek pajak. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang kedua, yaitu hukum pajak formil, yaitu memuat tata cara bagaimana hukum material tersebut dilaksanakan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan apa sih yang menyebabkan timbulnya utang pajak? Menurut ajaran material, jika ada sesuatu yang menyebabkan seperti perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa. Menurut ajaran formil, jika ada surat ketetapan pajak oleh Fiskas. Tentu saja, utang pajak akan berakhir. Berakhirnya utang pajak jika yang pertama, pembayaran utang atau pelunasan melalui kas negara, bank persepsi, atau kantor pos. Yang kedua, kompensasi. Untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan jenis pajak lain kekurangan. Yang ketiga, penghapusan atau kebangkrutan, kadaluarsa atau lewat waktu. Keempat, pembebasan atau sanksi administrasi. Yang kelima, penundaan penagihan atau jika mampu ditagih. Lalu, ada juga perlawanan terhadap pajak. Yang pertama yaitu perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan karena intelektual yang moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif, yaitu usaha menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung ditunjukkan kepada Fiskas yang meliputi tax avoidance, yaitu usaha untuk menghindar atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang kedua, tax evasion, yaitu usaha menghindar pajak dengan cara melanggar undang-undang. Filosofi dasar pajak, undang-undang perpajakan. Self-assessment, yaitu mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan. Pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu wajib pajak, menggunakan yang pertama SPT dan yang kedua sarana administrasi lain, yaitu pembayaran secara elektronik, pembayaran melalui anjungan tunai mandiri atau media lainnya masuk kepada kas negara. Lalu, kewajiban pelaporan merupakan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Kewajiban pelaporan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa atau pelaporan bulanan, yang kedua SPT tahunan atau laporan tahunan. Sekilas amnesti pajak, pengampunan pajak, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.